Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul waqdil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbi ajmain amma ba'du. Anak-anakku kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 MTSN 1 Kota Blitar yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, hari ini kita semua masih dilimpahkan kekuatan, masih dilimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, masih diberikan nikmat Islam, masih diberikan nikmat iman, dan masih diberikan nikmat ihsan. Shalawatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah hasanah kita, Nabi yang menjadi suri tauladan kita, Nabi yang kita nantikan syafaat dan pertolongannya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah nanti. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita anak-anak di tengah wabah pandemi, wabah penyakit COVID-19 ini. Dalam ketetapan Allah ada takdir yang baik, khairihi, juga ada takdir yang buruk, wasarihi, merujuk pada surga juga pada neraka. Allah menciptakan pagi, juga ada malam. Allah menciptakan panas, juga disertai dingin. Dan hari ini kita mendapatkan musibah yang tentunya Allah pasti juga akan memberikan solusi. Seperti yang terkandung di dalam surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini anak-anak kita semua melawan wabah COVID-19 yang artinya ini memaksa kita untuk muhasabah diri masing-masing, mengingat kesalahan kita, mengingat dosa-dosa kita, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan yang kekal, yakni di yaumil kiamah. Anak-anakku kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang dirahmati Allah. Allah mengirimkan penyakit ini tidak lain karena Allah menyayangi kita anak-anak. Allah merindukan kita, kita bersujud kepadanya, kita bermuhasabah kepadanya, kita berdoa dengan khusyuk, dengan sepenuh hati anak-anak. Yang mana dengan hal itu, inilah yang menjadi tujuan daripada kehidupan hamba-hamba Allah. Wala khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak akan menciptakan manusia, jin, kecuali untuk beribadah kepadaku. Anak-anak, bahkan hingga COVID-19 ini tiba pada bulan suci Ramadan ini,
Kita semua masih disibukkan dengan tata cara pencegahan. Kita semua masih disibukkan dengan bagaimana cara menghindari. Di dalam momentum bulan suci Ramadan ini, kita tidak boleh lengah anak-anak. Kita hidupkan malam-malam penuh berkah di bulan suci ini dengan tadarus, dengan menghidupkan malam bulan suci Ramadan sama dengan Ramadan yang lalu. Mungkin anak-anak biasanya kalian menikmati masa bersama dengan teman-teman, bisa buka bersama, bisa berbagi takjil, mungkin bisa berkumpul dengan teman. Tapi faktanya hari ini kita diperintah untuk menahan diri sementara waktu. Hingga waktu yang telah ditentukan sudah diperbolehkan untuk berkerumun bersama orang-orang banyak. Anak-anakku kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang dirahmati Allah. Esensi Ramadan tidak hanya itu saja. Kita disibukkan dengan protokol, bagaimana kita mengikuti tata tertib aturan pemerintah. Tidak. Hari ini kita tidak boleh kehilangan daripada esensi Ramadan, yakni adalah dengan menjalankan ibadah puasa dengan penuh hikmat, menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat. Bahkan ini adalah kesempatan kita, jika pemerintah sampai hari ini masih memberlakukan perintah untuk berdiam diri di dalam rumah, kesempatan kita untuk merajut kembali hubungan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, untuk kita perbaiki dan kita perbaiki, bahkan untuk kita tingkatkan. Anak-anak, banyak beberapa hikmah yang bisa kita petik daripada turunnya wabah penyakit ini. Betapa tidak segala sesuatu yang turun itu pasti ada hikmahnya. Jika kita sadari, yang pertama bisa kita laksanakan adalah kita untuk meningkatkan ibadah kita, untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang sebelumnya bulan Ramadan mengaji deres setengah halaman, kita tambah menjadi 1 halaman. Yang sebelumnya 1 halaman, kita tambah menjadi 1 ruku. Kita tambah menjadi setengah juz, menjadi 1 juz, dan seterusnya. Anak-anakku kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang dirahmati Allah. Untuk itu marilah kita muhasabah diri dengan mengambil beberapa ibrah, hikmah diturunkannya wabah penyakit ini. Jelas ini adalah momentum kita untuk bangkit, untuk bertaubatan nasuha, untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama bisa kita laksanakan dengan meningkatkan ketakwaan kita anak-anak. Kita meningkatkan sholat kita. Kita menghidupkan malam-malam suci bulan Ramadan ini dengan tadarus. Kita berpuasa dengan penuh kesabaran. Kita penuh dengan bacaan istighfar. Yang mana mungkin hanya dengan inilah yang dapat melebur dosa-dosa kita. Yang kedua, anak-anak, kita bisa tetap mengikuti aturan daripada pemerintah yang berlaku. Mulai dari protokoler masuk atau keluar rumah. Kita dengan mencuci tangan rutin setiap kali keluar masuk rumah. Kita menggunakan masker setiap kali akan berpergian. Dan kita mungkin menggunakan hand sanitizer sebagai pelengkap, sebagai sarana kita, sebagai ikhtiar kita agar terjaga dari COVID. Yang ketiga, bisa kita laksanakan sesuai dengan anjuran daripada kalam kiai, kalam ulama kita untuk meningkatkan iman kita melalui sering-sering mendengarkan pengajian. Kita sering-sering bermuhasabah dengan dawuh-dawuh para ulama. Banyak anak-anak sekarang
media sosial, media online yang menayangkan bahkan secara langsung. Ada banyak video yang mungkin itu bisa menjadi asupan kebutuhan rohani kita. Selanjutnya, kita juga bisa melaksanakan pola hidup sehat sesuai daripada yang diperintahkan oleh pemerintah. Ada yang lebih ahli yaitu dokter, ada yang lebih ahli yaitu dinas kesehatan. Apa-apa saja yang dihimbau, apa-apa saja yang diperintahkan, inilah yang mungkin bisa menjadi sebab ikhtiar kita agar kita bisa terhindar daripada COVID-19 ini, anak-anak. Dan selanjutnya, kita tetap menjaga pola hidup sehat, kita tetap menjaga pola makanan, kita tetap menjaga apa-apa saja yang akan kita konsumsi. Yang pasti apa yang kita konsumsi adalah barang-barang yang halal, asal mulanya adalah halal. Dan yang terakhir, anak-anak, karena kita adalah siswa, karena kalian adalah siswa dan siswi yang masih aktif, silahkan kalian untuk tetap melanjutkan pola belajar dari rumah, belajar untuk mengerjakan tugas dari rumah, tugas dari bapak atau ibu guru, menemani bapaknya mungkin sedang bekerja, menemani ibunya mungkin sedang rutinitas di dalam rumah. Silahkan, ini kesempatan kita anak-anak untuk merajut kembali hubungan di dalam keluarga. Mungkin ini waktu yang langka, kapan lagi bisa berkumpul dengan keluarga yang lengkap. Dan sebagai siswa anak-anak, kalian mempunyai kewajiban untuk belajar. Jika di sekolah hari ini masih dilarang, artinya kalian masih memiliki waktu untuk belajar di dalam rumah. Kalian didampingi orang tua sama anak-anak, bapak ibu guru pun juga begitu, melaksanakan kewajiban mengajar dari rumah, melaksanakan absensi, melaksanakan tugas yang diberikan kepada kalian. Itu saja anak-anak yang bisa Pak Hasan sampaikan. Ini sekaligus menjadi peringatan bagi Pak Hasan sendiri, mengingatkan diri Pak Hasan sendiri. Umumnya juga mengingatkan anak-anakku semuanya yang Pak Hasan sayangi. Harapan kita sama anak-anak, semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan kembali kewajiban kita, rutinitas kita, belajar di dalam kelas, merindukan suasana kantin mungkin, merindukan suasana bersama teman-teman, kalian bisa bermain bola dan seterusnya, kalian bisa bermain bersama-sama di dalam kelas, bisa bersua bersama teman-teman yang lain. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Jangan lupa kita untuk selalu meningkatkan ibadah kita, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga di akhir hayat nanti kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian anak-anak yang bisa Pak Hasan sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga hikmah ini bisa membuat kita semakin mendekat diri kepada Allah. Sekian dari Pak Hasan. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.